Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anakku sekalian saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, insyaallah tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun ya untuk suatu fungsi. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada pertemuan kali ini fungsi naik dan fungsi turun yang kita tentukan itu dimulai dari fungsi aljabar ya. Jadi kita mulai dari fungsi aljabar. Bagaimana cara menentukan interval atau kapan pada saat interval berapa fungsi aljabar tersebut naik atau turun. Oke, baiklah kita lanjutkan ke definisinya ya. Kita perhatikan grafik berikut ini. Ini adalah sebuah grafik ya. Nih. Oke, nah setelah kita perhatikan grafik ini ya, nah interval naik adalah ya, kita perhatikan interval naik atau kapan grafik ini naik, yaitu pada interval x1 dan x2 ya. Di sini ya, startnya di sini. Nah, pada saat di titik di sini ini, grafik ini ya naik, ini secara grafik ya. Kemudian setelah mencapai titik ini, grafik ini turun lagi. Ya, oke, pada saat titik ini grafik mulai start naik lagi. Ya kan? Nah, secara interval kalau kita melihat ini, nah, secara interval pada grafik di samping ini itu interval grafik ini ya. Grafik ini naik pada interval antara x1 dan x2 antaranya, atau secara pertidaksamaan kita bisa tulis x kurang dari x2, x lebih dari x1. Pada saat itulah interval grafik ini, fungsi ini naik. Nah, atau pada interval x lebih dari x3. Ini x3 ke sana ya. Nah, ini naik juga. Jadi ada dua interval grafik ini mulai naik kalau kita perhatikan segmen grafik ini. Jadi X lebih dari X3 itu naik. Kemudian interval grafik ini turun, kita perhatikan ya, mulai sini nih. Ini turun. Pas di sini naik lagi, berarti dia lebih kurang dari X1. Jadi interval turunnya itu X kurang dari X1 sini ya, ke sini. Kemudian dia lagi turun di antara X2 dan X3. Nah, ini kan grafiknya turun. Ya kan? Nah, atas secara pertidaksamaan kita bisa tulis X kecil dari X3 atau kurang dari X3 dan X lebih dari X2. Nah, itulah interval grafik ini turun ya. Jadi ada dua juga ya, di gambar ini ada dua interval di mana grafik ini turun. Nah, inilah definisi atau syarat interval naik dan turun secara grafik. Nah, baik, kita lanjutkan dengan definisinya lagi, atau syarat untuk menentukan suatu interval itu naik atau turun ya. Nah, ini ada dua ya. Nah, untuk menentukan interval naik atau turun suatu fungsi dapat menggunakan konsep turunan. Jadi kita menggunakan konsep turunan ya. Oke, syarat fungsi naik itu f aksen x-nya lebih dari 0 ya. Artinya jika f aksen x-nya lebih dari 0 ya, lebih dari 0, berarti pasti fungsi itu naik ya. Atau sebaliknya, jika fungsi itu naik, pasti f aksen x-nya besar dari atau lebih dari 0. Nah, yang kedua, syarat fungsi fx itu turun adalah f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Jadi, atau sebaliknya, jika dia turun,
pasti f aksennya kecil dari 0 atau kurang dari 0. Atau sebaliknya, f aksennya, jika f aksen x-nya kecil dari 0, maka fungsi itu turun. Oke, inilah definisi atau syarat yang bisa kita gunakan dalam menentukan fungsi naik atau dalam menentukan interval suatu fungsi naik dan fungsi turun. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soalnya. Nah, ini. Jika fx sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 8, tentukan interval fx naik dan interval fx turun. Ya, jadi dua pertanyaannya untuk soal 1. Nah, langkah pertama yaitu kita turunkan fungsi ini. Ya, f aksennya itu adalah 2x kurang 6. Turunannya x pangkat 2 kan 2x. Turunannya min 6x, ya 6. Turunannya 8, 0. Jadi kita dapatkan turunan pertama yaitu 2x kurang 6. Nah, sekarang kita perhatikan syarat tadi, fungsi naik. Nah, fungsi naik itu karena ditanyakan fungsi naik, berarti kita harus menggunakan f, maka pastilah f aksen x-nya besar dari 0. Nah, kita start di sini. F aksen x besar dari 0. F aksen x kan 2x kurang 6. Nah, berarti ini kan 2x kurang 6 lebih dari 0. Kita selesaikan secara aljabar. 2x lebih dari 6 atau dengan kata lain x lebih dari 3. Jadi x lebih dari 3. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, fx-nya turun. Nah, syaratnya fx turun tadi ya di pembahasan pertama awal kita, f aksennya kecil dari 0. Nah, kita ya karena kita sudah turunkan f aksen, kita pakai saja ini kembali. F aksennya tadi 2x kurang 6 kecil dari 0. 2x kecil dari 6, sehingga kita dapatkan x kecil dari 3. Nah, jadi kesimpulannya fx naik pada interval x besar dari 3. Ini secara aljabar ya. Jadi interval di atasnya 3, fx itu naik. Dan turun pada interval fx kurang dari 3. Oke, jadi inilah pembahasan contoh 1 ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 36x naik pada interval. Jadi ini kita akan tentukan kapan dia naik ya. Ini untuk fungsi kubik ya, pangkat 3. Jadi langkah pertama sama ya, kita turunkan f aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2. Ya, 3 kali 2 6, kemudian 2 kali 3 6, 6x. Turunannya 36x berarti 36. Jadi kita dapatkan turunan pertama ini. 6x pangkat 2 kurang 6x kurang 36. Nah, kita ingat kembali syarat naik ya dan syarat turun. Nah, untuk soal 2 ini yang ditanyakan hanya fungsi naik. Berarti syaratnya f aksen x besar dari 0. Nah, kita start di sini. 6x pangkat 2 kurang 6x kurang 36 lebih dari 0. Nah, karena fungsi turunan keduanya ini merupakan fungsi kuadrat, beda di soal pertama tadi, hanya fungsi linear. Berarti untuk fungsi kuadrat kita cari pembuat 0 fungsi terlebih dahulu. Artinya ini kita samakan dengan 0. Ya, sehingga kita dapatkan 6x pangkat 2 kurang 6x kurang 36 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ini karena dia pangkat 2. Nah, sebelum memfaktorkan, perhatikan dulu bilangan-bilangannya kan. Nah, kita lihat 6, 6, 36, berarti ini bisa kita bagi 6. Nah, saya bagi 6, 1, bagi 6, 1, bagi 6, ini sisa 6. Sehingga saya dapatkan persamaan baru x pangkat 2 kurang x kurang 6 sama dengan 0. Sehingga saya dapatkan, faktorkan ya, x tambah 2 kali x kurang 3 sama dengan 0. Atau x sama dengan min 2, ya kan, x sama dengan 3. Nah, kita dapatkan 2 titik, yaitu x sama dengan min 2, x sama dengan 3. Titik ini kita buatkan garis bilangan. Nah, ini ya, garis bilangannya min 2 di sebelah kiri, kemudian 3 di sebelah kanan. Nah, garis bilangan ini kalau kita perhatikan terbagi 3 ya. Ada ini merah, ini 2, ini yang daerah kecil dari min 2, antara min 2 dengan 3 dan lebih dari 3. Nah, sekarang kita mau selidiki yang mana, di mana kira-kira fungsi ini naik ya. Nah, caranya gini. Kita ambil titik uji ya, kita ambil satu titik uji.
Misalkan kebiasaan kita itu kalau mengambil titik uji ya biasanya 0. Asalkan 0 tidak menjadi batas ya. Ini di sini. Asalkan bukan di sini 0 ya. Kita ambil 0. 0-nya kan berada di mana ini? Kita perhatikan 0-nya itu berada di sini, di interval ini tengah ya. Kan negatif, positif berarti 0 di sini. 0 itu kita uji masuk di sini. 0 pasti 0 kan. Ini juga 0 berarti hasilnya negatif. Jadi 6 kali 0 kurang 6 kali 0 berarti 0 kurang 0, 0, 0 kurang 36. Ya, jadi minus 36. Karena hasilnya minus 36 setelah kita substitusi 0 di sini, berarti berilah tanda minus di sini, di mana 0 berada. Nah, kalau di sini minus, kanan kirinya itu sudah pasti positif. Itu aturannya ya. Oke, nah sekarang terakhir untuk memilih yang mana interval setelah sudah ada tanda positif negatifnya, terakhir kita pilih yang mana di sini interval naik dan turun. Jadi interval naik dan turun itu adalah kita lihat kembali tandanya ini lebih dari 0. Iya, lebih dari 0 itu artinya positif. Berarti kita memilih bertanda positif. Ini ya. Jadi fx naik pada interval kurang dari negatif 2 atau lebih dari 3. Itulah jawabannya contoh soal 2. Oke, baiklah anak sekalian, saya kira sampai di sini pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.